Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di pagi hari ini, Rabu 18 September 2024. Kita pagi ini akan memetakan kembali untuk beberapa pair utama lain dan satu pair utama XAUUSD. Namun sebelumnya kita akan mereview dulu satu hari kemarin, bagaimana potensi, bagaimana probabilitas, dan adakah manajemen risiko yang akan kita terapkan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman yang baru bergabung di channel Wijaya Trading, klik subscribe, like, dan share videonya, aktifkan notifikasinya, biar kalau ada video terbaru kami bisa segera di notifikasi. Terima kasih teman-teman yang sudah mendukung dari awal sampai saat ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Kita akan memetakan untuk di emas dulu ya. Sebelumnya kita akan lihat satu hari kemarin. Satu hari kemarin kita perkirakan akan terkoreksi setelah melalui satu rangkaian ya mendekati resisten yang tidak bisa jauh lebih tinggi. Ada beberapa kali sentuhan di hari sebelumnya, di sana tertinggi di 2589 dan berikutnya hingga tutup hari tidak ada yang lebih tinggi. Sehingga kita perkirakan akan terkoreksi ya, akan terkoreksi satu berada di targetnya 2565, yang kedua di 2558 dan maksimum berada di jenuh jual 2544. Di atas ada resisten, di bawah ada support. Kita menempatkan di antaranya untuk entry point ya. Yang pertama, karena lebih condong masih kuat naiknya, kita tetap manfaatkan posisi buy dengan target tidak terlalu jauh dari resisten. Kemudian untuk posisi sell kita menempatkan di bawah di bawah dari supportnya. Kemudian kalau kita ikuti pergerakannya, posisi buy sempat tersentuh, kemudian terkoreksi sampai di area supportnya. Apa yang kita lakukan ketika satu posisi tersentuh? Pastikan sudah bisa menghitung di mana atau berapa angka untuk batasan risiko kita. Yang kedua, siapkan simulasi untuk recovery-nya. Posisi sell tentu kita akan rubah di area di mana batasan risiko sudah kita siapkan untuk posisi buy. Ya, kita misalnya mengambil posisi di 350 atau 400 ya. 400 itu di sini ya, kira-kira 2580. 2580, maka untuk exit maksimum berada di area supportnya di sini. Ya, dengan demikian sekalipun kita menggunakan averaging, maka tetap saja bisa menutup kerugian dari posisi buy. Apalagi menggunakan swing, ya tentunya kita bisa mendapatkan profit yang lebih. Bagaimana kalau kita hanya menggunakan SL dan TP-nya saja tanpa kita melakukan upaya tambahan ya? Tentunya kita menggunakan trigger berikutnya setelah candle ini menyentuh supportnya, kemudian ada tanda-tanda pembalikan di sana terkonfirmasi dan kita bisa menempatkan posisi buy juga. Kira-kira kalau kita menempatkan posisi buy di 2579 dan berada di target ujung level psikologisnya yakni di 2586, tentu saja tetap bisa mengcover dari kerugiannya. Artinya yang tadi kita recovery kemudian kita bisa manfaatkan lagi dengan menempatkan posisi buy yang di bawah. Demikian juga ketika sampai di level psikologisnya ya, sampai di resistennya sudah ada
penolakan, ada tanda-tanda pembalikan terkonfirmasi, kita juga bisa menempatkan posisi sell lagi sampai di supportnya. Maka sekalipun berada di area konsolidasi, kita bisa memanfaatkan karena yang kita targetkan tidak terlalu jauh ya, hanya sekitar 5-7 poin, dan itu akan bisa kita dapatkan dengan baik sekalipun berada di konsolidasi. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, terlepas pada akhirnya turun lagi, ya itu mungkin bonus saja ya. Kita lanjut untuk memetakan lagi 1 hari ke depan dengan melihat dari histori yang kemarin, apakah akan berlanjut turun lagi setelah kemarin didominasi oleh bearish. Kalau kita mengamati di time frame daily, tentu sudah terkonfirmasi untuk bearishnya ya. Ada loss momentum, kemudian ada bearish yang sudah muncul di sana. Maka dengan petunjuk yang ada di time frame daily, ada potensi kembali akan bergerak turun. Ya, tentunya tetap kita antisipasi, kita batasi resikonya ya, karena tren panjangnya masih naik. Di H4 juga demikian, di H4 ini perhatikan di bawah itu bahkan bearish sudah mulai melemah ya, ada mulai kebimbangan, kemudian mulai habis tenaganya. Nah, kita nanti akan menguji bullish itu sampai di titik tertingginya. Kalau dia nanti menutup posisi merah, maka kemungkinan besar akan kembali bergerak naik. Sebaliknya di area retrace saja misalkan tidak bisa ditutup lebih tinggi, maka bisa jadi nanti akan terbentuk satu struktur baru yang menuju ke bawah, artinya koreksi namun akan terbentuk pola baru ya. Dari sana kita akan menguji nanti di kisaran, ya ada banyak rejeksi di sana. Jadi bisa juga begini simulasinya, dia turun kemudian naik berada di area koreksi, kemudian tidak bisa ditutup lebih tinggi, akan kembali turun melewati supportnya di sana, kemudian mencoba kembali retest dan bisa kembali bergerak turun ya. Namun demikian ya, kita tetap mempertimbangkan dari sisi daily range-nya ya. Kita menggunakan daily range yang mana? Daily range-nya kita coba perbesar sedikit ya. Oke, kita coba menggunakan yang agak panjang ya. 1 hari kemarin lumayan, kemudian 2 hari yang terlalu pendek, hari ini kita perkirakan agak lebih panjang ya, sehingga kalau bergerak turun kita perkirakan bisa kembali sampai pada level psikologis ya. Kita coba perkecil lagi, kita lihat sisi sebelah kiri ya, masih terlalu jauh. Kemudian untuk bergerak yang signifikan tentunya kita nanti akan masih melihat apakah ada dampak yang signifikan ya dengan news yang ada di sana. Oke, dari range yang ada, dari range yang kemarin itu masih cukup berpeluang untuk kita menempatkan posisi baru dengan menempatkan posisi buy, kemudian targetnya nanti kita sampai pada puncaknya ya, kita tempatkan di resistennya. Sementara untuk pembalikan, untuk koreksinya ya, berikutnya kita akan nanti menempatkan posisi sell-nya di 2566 ya, dengan target di paling kecil, paling dekat di 25 berapa tadi ya, kira-kira di 2560 untuk target yang terdekatnya. Kita coba ukur dengan jarak running. Oke, itu mungkin yang lebih pasnya.
Sell kita tempatkan di 2566.51 dengan target terdekatnya di 2560.68. Kemudian jika ternyata masih kuat, ya masih kuat, kita akan targetkan kembali dengan menempatkan posisi target yang baru, yakni di 2553.38. Lanjut di area jenuh, kita tetap menempatkan di 2544. Ini untuk area jenuh jual di 2544 untuk nanti kehati-hatian kita ketika nanti bergerak turun. Apakah pasti berbalik? Ya, tidak ada yang pasti dalam trading. Hanya kita bisa mengira-ngira ya. Dan itu pun kalau nanti candle baru terbentuk yang signifikan lagi, maka kita ikuti tentunya ya, mana yang bisa berpengaruh. Kemudian di sisi lain ya, tadi kita menempatkan posisi yang di atas, kita cukup manfaatkan space dari area koreksi ya, area retrace-nya dengan menempatkan posisi buy di 2583.38. Kemudian kita akan targetkan dulu yang paling dekat di 2589.29. Lebih lanjut, jika nanti tidak ada tanda-tanda pembalikan alias momentum bullish masih sangat kuat, kita kembali akan targetkan di 2596. 2596.54. Lagi-lagi untuk yang di atas kita tidak membatasi, kita tidak menentukan di mana jenuhnya. Ya, yang penting dua target itu terpenuhi, itu sudah lebih dari cukup. Oke, simulasinya kalau naik dia break seperti ini, kemudian terkoreksi kecil dan bisa kembali bergerak naik. Ya, kemudian di mana kita menempatkan batasannya? Sekali lagi, ketika satu tersentuh, silakan dihitung berdasarkan tingkat kecemasan kita. Mau batasan 1%, 2% dari modal, 300 sampai 500, silahkan ya. Semuanya menjadi pilihan masing-masing dan tidak bisa disamakan satu dengan yang lain. Intinya kalau masih belum bisa menguasai risk management recovery-nya, maka ya tetap saja trading kita masih akan terseok-seok. Sekalipun menguasai teknikalnya, sekalipun bisa membaca arah pasarnya, bisa menentukan titik entry-nya, tapi kalau tidak bisa menerapkan manajemen risiko dengan baik, tidak bisa melakukan recovery dengan baik, sama saja nanti akan habis juga pada akhirnya. Mudah-mudahan bisa menyemangati dan menginspirasi semuanya. Sekali lagi, ini bukan sinyal yang harus diikuti, tapi pandangan yang bisa mungkin menjadi pertimbangan. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.